customer-nya sebenarnya UMKM. UMKM. Iya. Jadi mereka adalah institusi bisnis tapi skala kecil gitu ya. Skala mungkin. kecil, karena kan kalau ngomongin UMKM kan luas ya. Ada Betul, yang mikro, ada yang medium. Nah, kebanyakan juga UMKM itu kan mereka mungkin nggak punya PT, nggak punya CV, tapi dia punya toko. Oke. Nah, Iya, dia pakai aplikasi kita untuk kebutuhan both personal sama bisnisnya mereka, sama jualannya mereka. Iya, iya. Kita juga mengikuti tren ya, tren behavior. Pengiriman itu banyak biasanya di hari bulan atau setelah gajian lah. Oh, Jadi oke. orang belanja, jadi dari sisi suppliernya mereka ngirim barang. Berarti ya teman-teman ya, memang kita setiap saat itu harus melihat kesempatan kayak gitu. Betul. Jadi kesempatan yang ada di depan mata itu jangan sampai kelewat gitu ya. Iya. Kayak kalau film zaman dulu bilang baju merah jangan sampai lolos gitu ya. Iya, betul. Halo, selamat datang di Auto Driver dan kami sekarang ada di Ramo Podcast dan kita sekarang kedatangan tamu kehormatan kali ini dari sebuah perusahaan logistik yang mungkin teman-teman semua pasti kenal ya. Kita kedatangan Mas Andito Prakoso. Beliau adalah Managing Director dari Lalamove Indonesia. Selamat datang Mas Dito. Thank you. Terima kasih sudah menyempatkan waktu untuk berbagi bareng kita dan kita sekarang akan ngobrol-ngobrol mengenai kondisi logistik nih di Indonesia nih. Logistik tuh kalau perekonomian tuh kayaknya di indikasinya tuh dari logistik ya Mas ya. Betul. Iya nggak? Betul. Nah, kira-kira nih Mas, boleh share ke kita nggak Mas? Dari pertama kali ya Lalamove hadir di Indonesia tuh itu bagaimana sih ininya ceritanya? Oke. Sebenarnya thank you nih Mas Manut nih. Udah Sama-sama, undang Mas kita Dito. di sini di Toyota Rangga yang keren ini ya. Siap. Oke, jadi mungkin saya cerita sedikit ya. Kedatangan Lalamove di Indonesia. Kita datang waktu di 2018 masuk Siap. di Indonesia. Waktu itu memang bisnis e-commerce tuh lagi berkembang pesat. Lagi booming banget, banyak banget teks tata berkumpulan terutama di e-commerce dan cukup punya dampak signifikan lah sama pertumbuhan ekonomi Indonesia ya. Nah, terus kemudian kita ngelihat peluang bisnis e-commerce tumbuh ya pastinya mereka kan butuh yang namanya armada buat pengiriman sih. Betul. Harusnya kita masuk dan memang pertumbuhan kita waktu awal growth kita bagus ya, terutama apalagi waktu itu momentum terbesar waktu COVID. Betul. Iya. Justru waktu COVID kan banyak industri yang memang harus tiarap dulu ya. Iya. Jadi sebenarnya nggak bisa kemana-mana kitanya. Benar. Tapi belanjanya tetap gitu ya. Benar. Nah, justru itu peluang ketika change of behavior. Jadi Oke. perilaku orang berubah yang tadinya offline belanjanya terus kemudian akhirnya shifting ke online. Oke. Kan dulu kan ingat zaman-zaman Covid kan pesan makan atau mau Betul. ngirim barang ke mana-mana itu nggak bisa gitu loh. Betul. Jadi harus pakai online. Nah, itu kita masuk ke sana dan itu growth kita cukup signifikan waktu zaman Covid itu. Oke. Dan waktu itu dibuild oleh ya e-commerce termasuk juga social seller ya. Jadi orang yang dulu jualan makanan atau jualan barang dari rumah punya IG, terus kemudian mereka pakai kita. Oke. Gitu. Nah, terus kemudian sistem setelah Covid nih, kita ngeliat wah setelah Covid gimana ya? Apakah ternyata behavior orang masih sama? Ternyata behavior orang tuh sudah berubah gara-gara Covid. Oh, Mereka I sudah see. terbiasa untuk ngirim barang secara online gitu. Iya. Nah, terutama setelah Covid itu banyak orang akhirnya mulai kan mereka ada pindahan rumah, Oke. kemudian kos-kosan. Nah, di situ akhirnya kita memperkenalkan diri sebagai salah satunya adalah ya kita penyedia platform logistik untuk pindahan rumah atau pindahan barang-barang besar. Nah, dari situlah kita banyak dapat peluang. Berarti memang perubahan-perubahan itu yang ditangkap Lalamove ya awal-awal. Betul. Apakah memang dari awal tuh Lalamove tuh memang merupakan platform digital atau awalnya adalah perusahaan logistik apa gimana? Ya, jadi memang sebenarnya kalau dibilang kita lebih condong ke platform digital. Oke. Instead of logistiknya, karena memang kita secara bisnis model kita adalah platform yang menghubungkan antara pengguna kita sama mitra kita atau mitra kita. Gitu. Berarti ya teman-teman ya, memang kita setiap saat itu harus melihat kesempatan kayak Betul. Jadi kesempatan yang ada di depan mata itu jangan sampai kelewat gitu ya. Iya. Kayak kalau film zaman dulu bilang baju merah jangan sampai lolos gitu ya. Iya, betul. Dan 2018 itu adalah turning point kayaknya. Yes. Jadi semua mulai
internet mulai cepat dan trafficnya mulai kenceng juga, ya kan. Kami juga merasakan itu sebagai salah satu media digital awal-awal di Indonesia. Kita merasakan memang 2018 itu turning point juga, bahwa orang mulai shifting dari bagaimana mereka mencari informasi. Ternyata itu juga ditangkap Lalamove ya sebenarnya ya. Betul Bang. Dan yang kita penasaran nih Mas Dito, kan selama ini logistik itu pasti berkaitan sama bisnis, ya kan? Nah, kira-kira persentase antara bisnis sama kebutuhan bisnis to bisnis atau bisnis to consumer, B2B dan B2C itu kalau di Lalamove seperti apa? Kalau di platform kami sendiri ya, turns out ternyata memang porsinya paling banyak itu dari bisnis to consumer. Tapi bisnis to consumernya ini specifically sebenarnya lebih ke UMKM. Oh, customer-nya sebenarnya juga UMKM. Jadi mereka adalah institusi bisnis tapi skala kecil gitu ya. Skala kecil. Karena kan kalau ngomongin UMKM kan luas ya. Ada yang mikro, ada yang medium. Nah, kebanyakan juga UMKM itu kan mereka mungkin nggak punya PT, nggak punya CV, tapi dia punya toko. Nah, dia pakai aplikasi kita untuk kebutuhan both personal sama bisnisnya mereka, jama jualannya mereka. Iya. Lucu juga ya. Berarti memang menangkapnya itu kebutuhannya, terus ada perubahan perilaku tadi itu, benar. Sehingga langsung ini this is the right time. Benar. Dan kita memang ngelihat peluang itu karena gini Mas, karena kan kita tahu ya namanya UMKM itu kan tulang punggung lah ekonomi Indonesia. Kontribusinya tuh lebih dari 60% dari GDP kita. Jadi kita ngelihat, ternyata segmen UMKM ini berarti scale-nya besar banget. Dan ternyata benar setelah kita terjun masuk penetrate ke market, memang volume terbesar itu memang datangnya justru dari UMKM. Dari UMKM. Yes. Berarti memang perekonomian tumbuh itu salah satu indikasinya UMKM. Benar banget. Menarik banget ya. Mas, kalau kita ngomongin lanjut soal logistik ya, logistik itu kan pasti berkaitan sama how to handle ya, bagaimana menangani barang-barang yang dikirim. Mulai dari hal-hal kecil aja, bagaimana cara naruhnya, bagaimana cara megangnya itu. Ada ini nggak Mas? Bisa di-sharing sama kita bagaimana caranya supaya itu tetap rapih gitu? Ada. Nah, jadi kita sebenarnya karena kita di sini platform ya, kita punya yang namanya edukasi ke dua kita sebutinnya tuh kayak trifecta atau pilar. Jadi pilar kita tuh mitra, driver dan juga user. Kita kasih edukasi ke dua pihak gitu loh. Jadi misalnya di aplikasi kita tuh nanti ditulisin tertera juga di situ volume, kemudian panjang, maksimal kapasitinya berapa. Jadi kalau Anda bawa barang ini itu dengan panjang sekian, yang cocok tuh service type-nya masuk ke sini. Dan driver juga mitra driver juga kita edukasi sama. Dan khusus untuk mitra driver kita juga punya program namanya Driver Academy. Jadi kita tuh program reguler untuk mengundang mitra-mitra driver kita untuk kita kasih edukasi sama mereka. Nah, bentuknya apa aja sih? Ada safety driving, ada terus keamanan menjaga barang juga ada. Bahkan kita juga sempat kerjasama sama kepolisian, kerjasama sama BNN kalau untuk melihat kalau ada paket mencurigakan dan sebagainya. Itu kita bahkan sampai segitunya. Sedetail itu ya berarti ya? Sedetail itu. Jadi misalnya bawaannya kardus yang di dalam kardusnya isinya apa nih? Apakah pecah belah atau piring atau apa? Dibanding sama kardus yang memang ternyata cuma plastik-plastik aja, itu ada handlingnya beda ya berarti ya. Berarti memang itu nggak kepikir tuh sebenarnya Mas. Ternyata edukasi itu nggak cuma ke drivernya aja tapi ke pengguna juga ya. Pengguna juga ke user juga ya. Dan sebagai tambahan untuk mitigasi resikonya, kita juga ada untuk para pengguna atau user yang mengirimkan barang yang lumayan valuable nilai value-nya tinggi, misalnya kayak elektronik atau memang harganya memang ada lumayan berharga, kita nambahin fitur asuransi juga. Untuk mitigasi risiko kalau misalnya ternyata terjadi kecelakaan atau terjadi kerusakan selama perjalanan, nanti tambahan asuransi itu akan mengcover kalau ada risiko terjadi ya selama perjalanan. Berarti ini kayaknya semua ada ya. Mulai dari bagaimana orang kalau mau ngirim barang kayak misalnya saya mau ngirim kulkas gitu ya. Itu pilihnya armada yang mana gitu kali gitu ya Mas ya. Kalau kita mau kirim barang-barang yang sensitif sama hujan, itu armadanya seperti apa juga itu bisa dipilih di sana ya. Betul. Dan nanti mungkin drivernya juga akan komunikasi dulu ya. Iya. Konfirmasi ulang, Bu, bener barangnya ini, Pak, apakah barangnya seperti ini gitu ya.
kalau misalnya kebanyakan gitu, itu juga bisa dikomunikasikan ya, Mas? Benar, bisa dikomunikasikan lagi. Pak, kayaknya barangnya banyak kan yang mau diangkut nih, nggak cukup kalau cuma sekali gitu ya? Iya. Mau 2 kali atau mau ngambil lagi gitu ya? Benar. Itu mitra driver punya hak buat apa ya, merespon lah atau memberikan feedback lah. Mas, kalau ini kan banyak sekali UMKM yang Iya. akhirnya memang terbantu dengan layanan Lalamove ini ya. Kira-kira bisa ini nggak, Mas? Yang biasa mereka order tuh nganternya apa sih, Mas? Nah, ini mungkin bisa bilang salah satu keunggulan atau kelebihan kita tuh punya pilihan armadanya banyak. Dari yang kecilnya motor sampai yang wingbox tuh truk kita juga ada. Oh, dari motor, two wheeler, terus kemudian mobil, terus kemudian ya blind van, pickup, sampai truk yang besar-besar tuh ada juga ada semua. Nah, tapi kalau jadi itu bisa dibilang salah satu keunggulan kita lah. Jadi user tuh punya kesempatan buat dia memilih berdasarkan kebutuhannya dia. Tapi kalau dibilang segmen kami yang paling besar secara volume itu justru sebenarnya di segmen kami nyebutinnya medium larger. Okay. Jadi medium truck seperti pickup dan blind van. Oh itu paling banyak sekarang. Paling banyak sebenarnya. Paling banyak ya? Iya. Jadi kalau yang motor kan ya udahlah ya two wheeler ya. Kalau yang four wheeler tuh mulainya dari kayak mobil juga ada juga ya? Mobil ada juga. Mobil ya? ada juga. Jadi kayak misalnya mobil city hatchback atau SUV itu juga ada juga. MPV gitu ya. Ada. Terus ada juga yang kalau mobil komersial mulai dari pickup dan blind van. Ya. Karena itu tadi cukup align juga dengan user kita yang kebanyakan UMKM. Oh gitu. Antara pickup sama blind van banyakan mana, Mas? Pickup ya? Pickup. Mungkin lebih versatile ya, lebih benar. Bisa bawanya tuh beragam gitu karena ya. bisa bawa beragam Iya. dan tadi kan saya mention kita terkenal dengan aplikasi buat pindahan rumah. Orang tuh lebih banyak seneng bisa naruh apa aja. Jadi kalau Mas Manut lihat di jalan nih, kalau lihat ada pickup Lalamove, terus ada orang naruh kasur, kulkas ditumpuk-tumpuk semua di situ. Nah itu karena ada lebih bebas ya. Itu, kalau blind van mungkin kulkas yang 2 pintu yang tinggi nggak masuk. Karena kan nggak boleh ditidurin kayak gitu ya. Terus mungkin kalau bawa kasur atau dipan dia dimiringin nggak cukup gitu ya. Benar. Oke. Dan itu setiap driver pasti ada pelatihan kayak misalnya, nanti ngikatnya seperti apa, ada. naruhnya seperti apa, yang mana dulu, misalnya yang berat nggak boleh tumpuk sama yang ringan gitu ya. Ada. Itu pasti ada ya berarti ya. Keren juga ya, bisa gitu ya. Ini langsung kebayang. Nah, kira-kira Mas, kalau misalnya saya sebagai driver lah ya, driver, saya biasanya pakai MPV Mas. Yang masih ada kacanya. Iya. Nah itu kan ada beberapa panduan ya, misalnya dari kepolisian bahwa barangnya nggak boleh penuh melebihi kaca. Itu juga berarti ada panduan khusus ya untuk ada panduan khusus juga berapa maksimum capacity yang dia bisa angkut. Jadi dia nggak bisa bawa overload lebih dari itu. Ada nggak Mas yang merasa sebenarnya kan kalau misalnya saya nganter barang, mobilnya bisa dipakai buat keluarga juga, sambil bisnis saya sambil menjadi mitra gitu ya. Tapi dia merasa, kayaknya bawaan saya kurang banyak nih. Terus pindah ke mobil komersial gitu, ada nggak? Itu justru banyak case-nya kita. Banyak gitu ya? Iya, karena kan tadinya mungkin dia gunain passenger car itu selain buat kebutuhan dia dan juga untuk masih bisa buat nganter anak sekolah, masih bisa buat liburan gitu ya. Cuman ternyata kalau dilihat dari luasan ya, potensi untuk tipe barang dikirimin tuh nggak terlalu banyak jadinya. Iya, betul. Karena kan biasanya mereka yang pakai nih, contohnya Mas, misalnya kita mau ngirim makanan atau mau ngirim bunga atau ngirim kue cake gitu, itu bisa pakai mobil. Tapi ketika dia punya kebutuhan lebih besar, nggak muat. Akhirnya dia berpikir kalau saya pakai naik ke blind van atau naik ke pickup lebih besar potensi penggunanya yang pakai. Ada juga nggak sih Mas yang spesial kendaraan itu spesial, yang misalnya dia hanya menyediakan box yang bisa refrigerated misalnya, yang buat dingin gitu loh. Itu ada juga nggak mitra yang menyediakan? Saya punya armadanya seperti ini. Ada juga. Tapi di platform kami memang tidak spesifik ya. Tidak spesifik disediakan oleh platform kami, tapi memang jika ada user atau pengguna yang butuh, nanti kita bisa sambungkan dengan mitra yang memang punya. Berarti sebenarnya layanannya sangat beragam ya, Mas. Ini buat teman-teman yang
Mungkin ada teman-teman yang bisa pernah pakai Lalamove dan punya pengalaman, komentar di bawah ya teman-teman. Saya pengen nanya Mas, ada nggak cheat code-nya nih? Cheat code. Mungkin ada fitur menarik di Lalamove yang teman-teman atau mungkin yang jarang dipakai padahal itu keren. Oke. Yang jarang dipakai itu pertama itu kita punya fitur namanya round trip. Oh gitu. Jadi round trip itu kalau kadang-kadang kita ada beberapa yang butuh ngirim barang nih, dia butuh ngirim buktinya balik lagi. Oh itu sebenarnya bisa? itu bisa dipakai. Oh, ada gitu. tapi ada tambahan. Ada casnya lagi. Ada casnya lagi. Gitu. Jadi misalnya kayak saya punya toko nih Mas, atau saya adalah produsen gitu ya. Misalnya saya produsen kopi, bisa roasting gitu kan. Benar. Nah, saya pengen ngirim nih hasil roasting saya. Tapi nanti dari toko yang saya kirim itu rekanan saya ngirim balik sesuatu. Itu bisa juga berarti ya? Iya. Tapi harus dikonfirmasi ulang berarti ya? Betul. Misalnya saya ngirim kopi awalnya begitu balik, ngirimnya kulkas gitu kan, nggak muat dong ya kan? Betul. Itu berarti ada konfirmasi ulang terus ya? Betul banget. Sama satu lagi sebenarnya ini bukan fitur sih, tapi kita kan punya 3 pilihan harga nih Mas. Oke. Kita punya 3 pilihan harga sebenarnya. Jadi kita punya harga yang reguler. Ada 2 pilihan lagi yang sebenarnya bisa dibilang paling banyak itu kan orang pilih reguler pasti kan, karena itu template lah di aplikasi kita. Tapi ada 2 lagi nih fitur. Yang pertama namanya priority. Jadi priority itu tuh harganya lebih mahal memang. Tapi kita bisa dapat driver lebih cepat. Oh oke. Ya. Jadi dapat mitra driver ketika kita pesan, itu waktu untuk mendapatkan driver itu di aplikasi kita lebih cepat. Oh gitu. Priority namanya. Jadi kalau kita ada kebutuhan mau kirim lebih cepat, kita pilih itu. Iya. Berarti kalau urgent langsung prioritas aja gitu ya. Prioritas. Nah, di bawah reguler ada kita punya fitur juga, fitur harga namanya pooling. Nah, kalau pooling kebalikan harganya jauh lebih ekonomis, affordable. Tapi ini untuk kebutuhan kalau dia tidak terlalu urgent ngirimnya. Jadi si mitra driver itu bisa ngangkut barang yang lain juga. Oh, dibarengin namanya. Dibarengin. Jadi kita kalau sebutin tujuannya sama, mungkin jadi namanya pooling itu namanya ya. Pooling. Gitu. Makanya harganya lebih murah atau lebih kompetitif karena dia sharing lah sama yang lain, sama user. Bedanya berapa Mas? Kalau dari harga normal dengan priority itu bedanya berapa persen, atau terus dengan pooling lebih murah berapa persen, itu ada kira-kiranya nggak? Ada estimasinya tuh kalau dari reguler ke priority itu tergantung ya Mas. Jadi kalau lagi regular season biasa itu bedanya bisa mungkin 20-30%. Nggak beda jauh ya sebenarnya. Tapi kalau lagi musim lagi hektik gitu, atau kita nyebutinnya peak ya. Peak. Kita tuh kalau lagi bulan Ramadan nih, bentar lagi nih, itu bisa sampai 40%. Oh, prime time-nya nih ya. Prime time-nya 40 sampai 50%. Makanya mitra driver kita kalau lagi Ramadan biasanya senang karena orderannya banyak dan harganya bagus. Cuannya lebih bagus gitu. Nah, kalau dengan pooling itu juga lebih murah 20-an% gitu. Range-nya kurang lebih sama. Oke, rule of thumb-nya segitu ya kira-kira. Rule of thumb-nya segitu. Tapi memang kalau di pooling itu biasanya pengguna kita harus lebih bersabar karena nyampe barangnya biasanya lebih lama. Ya wajar lah ya. Wajar ya. gitu. Mungkin kalau nggak urgent banget ya, tapi nggak sampai besok juga ya Mas. Nggak sampai besok. Mas, ini pertanyaan lagi nih Mas, menggelitik nih sebenarnya. Okay. Ada nggak sih Mas prime time sama yang non prime time? Jadi kalau yang misalnya, aduh saya mau kirim barang nih, tapi kayak misalnya kalau lagi pagi atau siang atau sore itu lebih banyak kapan waktu orderannya? Atau mungkin weekday sama weekend? Apakah weekend malah lebih tinggi atau gimana? Kalau prime time kita itu biasanya kalau di sehari-hari itu lebih banyak di weekdays atau hari kerja. Weekdays ya? Iya, karena UMKM kan kebanyakan bekerjanya di situ ya? Bekerjanya di weekdays kan, di hari kerja. Nah, di hari kerja itu biasanya di siang, antara siang sampai sore hari. Oh, oke. Jadi pengiriman tuh banyak di siang sampai sore hari. Ya. Nah, di weekend biasanya lebih sedikit lah pengirimannya. Kalau kita ngomongin hari, lebih banyak di Jumat. Oh, Jumat malah ya? Justru Jumat. Bukan Senin nih malah ya? Bukan Senin, malah di hari Jumat. Padahal I like Monday sebenarnya. Hari Jumat, karena penutupan sebelum weekend lah, mereka ngirim semuanya gitu. Oh, jadi sebenarnya closing weekend itu weekdays itu closingnya di hari Jumat ya. Benar. Jadi harus kelar dulu supaya nanti hari Senin memulai
pekan yang baru. Betul, gitu ya. betul banget. Dan ya biasanya kita juga mengikuti tren behavior. Pengiriman itu banyak biasanya di hari bulan atau setelah gajian lah. Oh, Pede. oke. Dan orang belanja, jadi dari sisi suppliernya mereka ngirim barang. Mas, Lebih banyak. ini ada juga nih Mas, buat teman-teman yang mau pakai Lalamove ya. Itu kalau tadi buat driver kan kita udah kasih triknya tuh. Kalau memang misalnya pengen dapat cuan lebih, mungkin bisa pilih model mobilnya ya, model armadanya ya. Mau tadinya mau passenger atau mau benar-benar pakai yang komersial ya. Nah, kalau buat customer nih, ya kan, ada ini nggak sih Mas, trik nih misalnya nih. Oh, kalau saya semakin sering pakai, ada mata poin lah, atau ada reward atau gimana Mas? Ada, jadi Ada ya? untuk pengguna, kalau kita sering pakai, kita punya program namanya Lalamove Rewards. Nanti dapat poin loyalty dari sana. Reward beneran ya? Ada. Dan nanti bisa ditukar sama hadiah-hadiah. Oh gitu, asik. Kayak piring cantik gitu nggak? Piring paling cantik, ada semua. Siap. Wah, keren juga. Lalu, nah ini Mas, kayak mungkin apa ya, kita ngobrol agak serius dikit nih, ya kan? Melihat kondisi sekarang ya, setelah after COVID nih, terus mudah-mudahan ekonomi kita kan juga naik ya. Kelihatan dari mobil komersialnya juga tetap bagus lah ya. Nah, kira-kira Lalamove ada strategi apa Mas? Boleh dibagi sedikit nggak? Apakah mau nambah fitur buat customernya? Apakah mau nambah persentase komisi untuk drivernya? Apa gimana? Iya, jadi kalau dari Lalamove sendiri, kan kita juga pengen kita tumbuh bersama ya. Kita tumbuh bersama sama pengguna kita, UMKM. Kita tumbuh bersama dengan para mitra driver kita. Baik. Yang pasti yang sekarang kita fokuskan, kita pengen ya memperbaiki layanan kita atau service level kita. Itu jadi fokus kita. Jadi produk dan fitur kita kembangkan buat meningkatkan layanan buat user dan juga mitra driver kita. Nah, ini yang lucu lagi nih Mas, kalau kita kan ngomonginnya mobil gitu kan. Kira-kira nih Mas, kalau untuk mitra driver gitu ya, apakah ada kerjasama khusus nih dengan brand-brand yang ada di Indonesia? Kalau mobilnya itu sesuai sama brandnya, apakah misalnya, oh ada paket servis, ada potongan harga, diskon, apa segala macam, atau mungkin ada hari servis Lalamove misalnya gitu? Itu gimana? Ada. Jadi untuk kita sebutnya tuh ada benefit buat mitra driver kita. Mitra driver kita tuh ada beberapa benefit lah. Contohnya misalnya kalau tadi Mas lihat ada yang masang stiker ya, itu kita kasih insentif bulanan. Iya, teman-teman tadi kita pas lagi di sini ada yang masuk loh. Beberapa pickup ya, itu ternyata pasang stiker ya? Pasang stiker. Kita kasih insentif buat mereka. Oh gitu. Kita kasih pasang insentif. Terus kita juga punya program kerjasama nih untuk dengan beberapa bengkel spare part juga dapat diskon. Wah, keren juga ya. Ya, jadi mereka mau ganti ban, ganti oli, terus kemudian dapat servis. Spesial promo lah ya. Buat ada spesial promo dari kita. Supaya mobilnya, armadanya tetap segar, jadi tetap safety buat nganter barangnya teman-teman semua ya. Betul. Wah, ini keren banget nih Lalamove. Mudah-mudahan tren logistik dan tren online-nya logistik ini makin menjamur di Indonesia, karena UMKM salah satu backbone ya, tulang punggung dari perekonomian kita sekarang. Dan teman-teman kalau butuh antar-antar barang itu sekarang ternyata juga nggak usah nyari-nyari, cukup buka melalui genggaman tangan ya. Semua informasinya ada di sana. Betul. Kalau ada program-program baru kita dikabarin Mas. Jadi boleh banget. Bisa kita infoin juga ke teman-teman. Buat yang pengen tahu nanti mungkin kita bisa tulis di website kita www.autodriver.com. Jadi pantau juga di sana, nanti kita siapin berita-berita dari Lalamove. Mas Dito, makasih sharingnya. Thank you. Kita banyak insight dari obrolan kita ya. Jadi memang kita harus melihat kesempatan ya. Kesempatan mungkin nggak datang 2 kali, tapi kalau memang misalnya waktunya tepat, booming ya Mas ya. Yes. Kedepannya apakah prediksinya Mas Dito deh ya sama teman-teman dari pusat ya, itu apakah akan berkembang di tahun ini, di tahun depan, dan logistik yang berbasis online ini? Ya, kalau kita sih optimis ya, karena ngelihat tadi potensi pasar atau pengguna kita banyak di UMKM. Jadi kita lihat selama UMKM masih tumbuh, ya kita akan potensi kita untuk tumbuh tuh masih besar. Jadi teman-teman jangan takut kalau mau berbisnis, karena banyak sekali kesempatan-kesempatan yang bisa diraih.
Dan buat teman-teman yang ingin jadi driver juga mungkin bisa lihat Lalamove seperti apa program-programnya. Dan buat teman-teman yang butuh ngantar-ngantar barang ya kan, butuh logistik juga buat mengantar semuanya yang perlu diantar, itu bisa cek di dalam. Thank you banget sharingnya Mas Dito. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton video ini. Silakan komentar di bawah, dan terima kasih yang sudah like dan subscribe video ini. Silakan subscribe jika Anda perlu, dan main-main juga ke website kami dan semua sosial media kami di motordriver.com. Terima kasih semua. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya Mas Dito. Thank you Mas Manik. Bye bye. Thank you.